Jemaat GKI Nehemia AB Pura mengucapkan Selamat merayakan masa tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, sudah. Oke, baik, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dipertemukan kembali di minggu pagi hari ini, dan di mana tepatnya hari adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari siapkan hati kita, pikiran kita akan mulai ibadah dan akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang dari maut. Dan sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Haleluya Haleluya untuk mendasarkan ibadah di minggu pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Haleluya.
sekolah minggu dong semua bilang iya. Saya tanya dorang, masuk jam 2 saya ke tempat tidur mereka, saya bilang begini, nah kan tidur. Mama Gembala, kita mau lur apa? Kita mau lihat dong taruh itu, telur pasca di mana? Karena mau tahu nih juara 1, 2, 3 dong taruh di mana? Saya bilang, berdosa, kamu tidur, itu teradil itu, ya. Dong mau keluar lagi, dong ngintip lagi, dong takut, ya. Dan pada akhirnya semua tak tidur. Kurang tahu jam 2:30 kayaknya. Ya saya juga bakal kepala jam berapa, jam 3, 3:30, ya. Tapi ada sukacita luar biasa, amin. Karena momen begini 1 tahun 1 kali, ya. Kita sungguh-sungguh menghayati bagaimana kita bersyukur dan memuji Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia hidup, amin. Bangkit, ya. Allah yang tidak pernah berdusta, dia melaksanakan janjinya, ya. Mengalahkan maut, itu adalah sebuah pengharapan, ya. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita di dalam tema besar kita, ya. Kita GKI Nehemia bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan, ya. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan tema besar nasional. Ada yang tahu tema nasional pasca tahun ini apa? Mungkin ada lewat baca-baca di baliho, ya toh. Seluruh gereja biasa mereka pakai baliho untuk ucapan selamat pasca, ya. Ada yang tahu tema hari ini apa? Hidup. Semua terbaca ya, fokus di sang pasca jadi. Ya, kita lihat sama-sama di dalam Roma 6 ayat 13. Tema besar atau tema nasional seluruh gereja-gereja di Indonesia memberikan tema yaitu hidup sebagai alat kebenarannya. Sama-sama bilang, hidup sebagai alat kebenarannya. Ya, kita siapkan Roma 6 ayat 13. Ya. Ini tema Pasca di tahun 2024 untuk semua dan seluruh gereja-gereja di Indonesia. Roma 6 ayat 13. Oke, fokus juga bisa menolong mencari supaya mungkin ada yang bisa membaca di fokus untuk ayat ini. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, saudara kita bangkit berdiri, bergerak supaya mengantuk. Berdiri duduk, gerakan badan, ya. Roma 6 ayat 13. Kita baca sama-sama. Dengan perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Fokus di ayat 13, kita baca sama-sama. 1, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Diberkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Sekali lagi tema nasional Indonesia, seluruh gereja-gereja di Indonesia adalah dalam menyambut hari Paskah, yaitu hidup sebagai alat kebenarannya. Ya, agak sedikit hari ini berbeda dari tema-tema tahun lalu. Tapi saya selalu percaya ketika tema nasional ini diberikan, Roh Kudus boleh memberi inspirasi-inspirasi kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Mengapa tema-tema itu diangkat? Ya, untuk semua gereja-gereja di Indonesia, paling tidak untuk meresponi tema itu, supaya membawa masuk dalam mimbar-mimbar pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu, di balik tema-tema yang diberikan, ya, bagaimana para pemimpin-pemimpin gereja mereka melihat konteks situasi dan keadaan bangsa kita. Betul? Betul kan tidak? Betul kan tidak? Ntar ada yang jawab, ya? Betul. Karena tema diberikan, saya percaya bahwa ada sebuah suara Tuhan yang mau disampaikan untuk gerejanya, ya. Hidup sebagai alat kebenarannya. Ini merupakan tema yang Tuhan mau kita sebagai bagian dari tubuh Kristus dalam GKI Nehemia juga merenungkan bagian ini.
Kita bersyukur lewat kebangkitan Yesus bahwa ada hal yang dituntut dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita tidak hanya merayakan Natal, kita merayakan Paskah nanti tahun depan lagi, ya. Untuk apa capek-capek pawai obor? Untuk apa capek-capek anak-anak sekolah itu 1 hari saat Paskah? Cari telur Paskah, ya? Gereja semua sibuk, ya, di bagian-bagian itu. Mengapa? Karena sebenarnya ada satu syarat, makna yang syarat yang dalam yang kita mau ajarkan, bahwa proses dan peristiwa dari kematian Yesus sampai kebangkitannya itu sebuah momen yang sangat penting di dalam pertumbuhan iman saudara dan saya. Amin. Ya, apalagi tema ini, saya percaya tema ini khusus diberikan di dalam melihat sebuah situasi, keadaan dan kebutuhan anak-anak Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Ya, menjurus kepada tema besar. Ada sebuah tuntutan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara, bahwa sebenarnya hidup kita harus tahu adalah alat kebenarannya. Saudara jangan lupa bahwa hidup kita, ya, kalau hidup berarti berhubungan dengan apa? Tubuh, jiwa, dan apa? Roh. Ingat ya, Alkitab dalam 1 Tesalonika katakan, semoga Allah menguduskan engkau, tubuh, jiwa, dan rohmu sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Artinya, Bapak Ibu Saudara dan saya dituntut oleh Tuhan untuk menjaga hidup kita. Ada yang orang Kristen bilang begini, Ibu Pendeta tuh ada ayat tuh bilang, roh penurut tapi daging lemah. Berarti roh tidak apa-apa, kita berdoa, baca firman, tetapi daging kita karena lemah, dia terus melakukan dosa. Apakah itu benar, saudara? Ini kebenaran yang harus saya tekankan untuk jemaat. Tubuh kita ini fana, ya. Kita semua manusia berdosa, jelas. Itu tercatat dalam Roma 3:23. Upah dosa ialah maut. Kita manusia telah kehilangan kemuliaan Allah tanpa dosa. Tetapi perlu disadari, bukan berarti karena kita orang berdosa kita harus mengikuti keinginan dosa dalam hidup kita baru mau ikut Tuhan. Tidak bisa. Allah dia membenci dosa, amin. Tapi Allah dia mengasihi orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa. Saya berdiri di altar ini juga orang berdosa, saudara. Tapi bukan berarti kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menjadi hamba dosa. Kemarin saya sudah jelaskan, Yesus mati menggantikan posisi saya dan saudara, pribadi yang tidak bercela, tidak bernoda sedikit pun, supaya kita yang berdosa ini, ya, dalam keadaan dosa ini kita mengalami pembaharuan di dalam Yesus Kristus, saudara, ya. Jadi inti dari firman Tuhan kita harus tahu, kita orang berdosa, tetapi Allah menjadikan saya dan saudara bukan untuk menjadi hamba dosa, amin. Bukan untuk melakukan keinginan-keinginan daging, bukan untuk melakukan sebuah kejahatan-kejahatan di mata Tuhan. Kita orang berdosa dan Allah mengasihi kita. Makanya Yesus harus tergantung di atas kayu salib. Dan di sanalah Tuhan bilang apa? Semua sudah selesai. Yesus sudah bayar lunas. Makanya hari ini dalam konteks kebangkitan Tuhan Yesus, saya dan Bapak Ibu Saudara dituntut dalam tema besar ini, bahwa memang benar hidup kita harus menyadari bahwa saya dan Bapak Ibu punya hidup di dunia ini adalah untuk senjata kebenaran Allah, bukan sebaliknya. Ya, dikatakan tadi, sekali lagi saya baca, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara dengar baik, iblis dia juga pakai hidup kita untuk menjadi senjatanya. Percaya? Atau saudara tidak percaya? Ini Alkitab yang bilang,
Makanya dikatakan situ jangan, ini larangan besar ini, lampu merah. Coba menyerahkan anggota tubuhmu kepada kuasa kegelapan atau iblis, ya. Karena nanti iblis akan pakai menjadi senjata kelaliman, ya, senjata yang merusak hidup saudara dan saya, ya. Iblis dia pakai anggota-anggota tubuh kita kalau kita tidak bertobat dan menyerahkan kepada Tuhan. Iblis pakai itu sehingga kita akan kehilangan sebuah keselamatan di dalam Yesus, ya, Bapak Ibu. Saya mau tanya, keselamatan itu bisa hilang tidak? Halo, yang kita orang Kristen. Karena saya banyak dengar, sekali terima Yesus sudah masuk surga. Satu perspektif kata itu betul, ya. Tetapi kalau kita mendalami, ada kekeliruan di situ, kesesatan terjadi. Saya bertemu dengan beberapa orang Kristen katakan, seorang Kristen dan saya percaya Yesus, saya pasti masuk surga. Itu benar. Tetapi saudara mesti ingat, keselamatan itu yang kemarin saya jelaskan mahal, mulia. Allah tidak bisa bersanding dengan kita di dalam keberdosaan kita. Kita tahu dosa itu mau, dosa itu membawa kita kepada kebinasaan, tetapi kita senang peluk Dia, bawa tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bawa tiap hari itu jadi sebuah bagian kita, ya. Yesaya bilang apa? Yang membuat Tuhan jauh dari kita bukan karena diri, tapi dosa yang kita lakukan. Ya, kata saya bilang, Allah dia mengasihi orang berdosa, tapi dia membenci dosa itu sendiri, ya. Siapa sih yang percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang? Angkat tangan. Jemaat Nehemia, keselamatan bisa hilang tidak? Bapak Ibu, keselamatan bisa hilang tidak? Bisa. Kalau saya dan saudara menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada siapa? Iblis. Saudara, iblis akan pakai kelemahan dosa itu untuk mengikat saya dan saudara sampai dia bawa ketong tarik sampai ya kau tiba di api neraka. Ya, Tuhan, saudara ingat kitab itu Matius itu. Ketong tiap hari melayani, kita sebut nama Tuhan, kita tahu firman Tuhan, bahkan kita bisa menyembuhkan orang sakit, buat banyak mujizat. Tapi kenapa kami binasa? Tuhan bilang apa? Siapa engkau? Saya tidak. Tuhan dia bilang dia tidak kenal kita loh Bapak Ibu. Padahal tiap minggu PW tiap minggu menyanyi di altar depan, kok Tuhan tidak kenal itu, ya. Mau masuk yang bagus, sedangkan kita menyanyi luar biasa. Nah, Tuhan setiap hari minggu saya isi pujian di gereja. Oh nanti pada akhirnya Tuhan bilang tidak kenal saya, itu bagaimana? Tuhan saya orang Kristen, ya. Walaupun kayak kapal selam, Januari sampai November tenggelam dalam dasar, Desember keluar. Tapi saya punya KTP semua Kristen. Saya percaya Tuhan Yesus. Samankah Tuhan? Hati-hati. Makanya hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, jangan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita supaya iblis dia pakai menjadi alat dan senjata kelaliman. Hati-hati. Toki kiri kanan kuat toki paha ke pipi ke bilang begini. Oh hati-hati jangan sampai iblis pakai senjata kelaliman dari kau punya tubuh. Kasih tahu. Ayo anak muda lagi bilang hati-hati dengan tubuhmu. Jangan sampai iblis pakai jadi senjata kelaliman. Apa contohnya Bapak Ibu Saudara? Banyak kita lihat perbuatan-perbuatan kedagingan yang Alkitab catat. Ya, apa saja? Percabulan, betul toh? Apa lagi? Penyembahan berhala, ya, kemabukan, persinahan, perjudian. Ini semua saya tanya, ini roh yang jalankan tubuh ikut.
Orang kalau main judi saudara, itu rohnya yang main judi kan tubuh juga ikut. Ikut toh? Rasanya di mana itu? Istri bilang uang habis terus, kenapa? Judi, betul? Rumah tangga hancur, ekonomi hancur. Dia punya akar itu besar sekali nanti dampak. Ya, persinahan saya tanya, ini dosa roh kan tubuh? Persinahan saudara tahu, itu dosa bukan hanya tubuh, tapi dia serang jiwa roh, ini 3 satu kali. Jadi jangan main-main dengan dosa persinahan. Saya selalu ingatkan jemaat, apalagi yang berkeluarga, anak-anak muda yang belum nikah, hati-hati dengan dosa persinahan. Kalau dia sudah ikat saudara, bukan tubuh saja, dia ikat jiwa dan roh semua terikat. Ya, ada yang pernah lain sama aduh ibu pendeta doakan saya, kenapa? Aduh, tahu tiba-tiba macam setan masuk di sapu otak. Terus tiba-tiba saya jalan dan perempuannya bisa lupa mama di rumah. Yang benar saja. Saya tiba-tiba niat saya bukan telepon ini dana Yesus buat. Saudara, persinahan itu bukan kayak tiba-tiba orang kerasukan langsung jadi. Ada prosesnya, betul? Iya toh? Ketemu 1-2 kali sapa, ya saya pernah jelaskan ulang-ulang. Ya, mulai lihat mama berkurang di rumah, dilihat kelebihan di kuntilanak punya diri. Akhirnya membeda-bedakan, mama di rumah pakai daster, kuntilanak pakai tali satu. Ya, mengikat apa? Bukan tubuh saja, roh terikat, jiwa terikat. Ya, makanya ada satu anak muda, ini kesaksian. Dia bilang, aku sayang dia sekali cantik. Jadi malam dia mau tidur itu, dia kasih, dia foto, dia cium-cium, I love you. Dia taruh di bantal, dia tepuk 3 kali perempuan pun nama. Tertahu saya pada pun nama, anggap saya nama Yogbet. Dia pergi, langsung dia tidur. Saudara tahu dia tidur yang datang sama bukan Yogbet, itu kuntilanak berdua yang datang. Dia bangun tercium, ini darah Yesus, kenapa? Karena ada tahu berdoa tuh. Tidur itu berdoa dalam nama Yesus, bukan pacar pun nama. Ya, terjadi saudara. Hati-hati dengan roh percabulan, persinahan, Bapak Ibu. Saudara, saya mau katakan, roh ini banyak mengikat dan minta maaf. Bukan orang di luar gereja, banyak orang dalam gereja. Artinya saya mau katakan, dosa-dosa ini dia tertakut ketemu majelis. Ya, dia tertakut ini pemuda main musik di sini, iblis tertakut. Justru dia senang lagi. Oh, kau melayani saya ikat kau dengan ini. Makanya iblis dia cari hal-hal ketika tubuh kita tidak diserahkan utuh kepada Tuhan. Iblis tidak dapat kau mati, saya pegang kau buka tuh asap pegang. Ya, makanya hari ini firman Tuhan tema besar Paskah berkata, jangan coba-coba serahkan tubuh kita kepada apa? Iblis. Karena tetap iblis akan jadikan senjata kelaliman. Ya, senjata yang akan mengikat saya dan saudara sampai kapanpun kita melepas, toh lihat kembali, aduh barang itu sudah satu hidup. Setan bilang, kau lupa saka. Toh, lakukan dosa enak toh saudara? Enak atau tidak? Dosa itu enak atau tidak? Enak. Siapa bilang tidak enak? Makanya iblis menyerang tubuh kita, ya. Lama-lama mengikat jiwa dan roh kita, saudara. Ya. Nah, makanya saya selalu ingatkan anak-anak muda, game-game online itu mungkin kita sadar itu hanya permainan. Ya, permainan-permainan. Setan pakai jadi senjata kelaliman, dia ikat kita dari apa? Akhirnya berjam-jam bisa tidak makan, tidak mandi, ya. Akhirnya terus terikat dengan hal itu. Ini hal yang biasa, tapi iblis pakai jadi senjata kelaliman, itu menjadi sebuah dosa besar di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ada 2 hal penting di sini menjadi akhir dari khotbah dan renungan Paskah. Ya, yang pertama di bagian B kita lihat apa yang harus kita lakukan supaya hidup saudara dan saya sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan menjadi alat kebenarannya. Sampai mau pakai tubuhnya, hidupnya, Tuhan pakai untuk alat kebenarannya. Lambaikan tangan. Lain tidak mau.
Oh, mau semua, puji Tuhan. Ya, kita semua mau hidup kita menjadi alat kebenaran Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah apa, saudara? Tadi kita baca di bagian yang B ayat 13. Tetapi serahkanlah dirimu kepada siapa? Allah. Alamatnya harus jelas. Ketika saya dan saudara jadi orang Kristen, kemana ini hidup kita mau diserahkan? Apakah bagian A tadi mau menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman? Ataukah kita memilih yang bagian B, serahkan hidup anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran? Ya, ini penting. Saya dan saudara yang buat keputusan hari ini dalam perayaan Paskah, kalau kita mau katakan hari ini Yesus bangkit, Yesus menang kalahkan maut, hari ini juga saya saudara harus berani berkata begini, saya tidak mau hidup dalam kekalahan. Coba sama-sama bilang, saya tidak mau hidup dalam kekalahan. Ya, karena hari ini kita rayakan Yesus menang, Yesus bangkit. Jangan kita hidup dalam kekalahan. Kekalahan apa tadi? Karena anggota-anggota kita tidak serahkan kepada Tuhan, kita lakukan dosa, iblis dia tarik itu dipakai jadi senjatanya. Akhirnya tiap hari kita melakukan kedagingan-kedagingan yang melukai hati Tuhan. Ya. Jangan pernah hidup dengan kekalahan. Kalau kita punya Tuhan, dia hidup dan menang. Amin. Jangan pernah jadi hamba dosa. Hamba dosa berarti kita kalah akan dosa. Ibu pendeta, saya sudah doa puasa tapi saya jatuh lagi. Saya sudah ini tapi saya lakukan lagi dosa yang sama. Ini berarti kita sedang kalah. Di manakah kuasa kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau saya dan Bapak Ibu, kita selalu hidup dalam kekalahan, hidup dalam kekalahan, hidup dalam kekalahan. Saudara kalah dengan dosa. Waktu hadapi emosi, saudara kalah dengan emosi. Apalagi? Sampai tidak tahan dengan godaan. Kita kalah dengan godaan. Ya, aduh Tuhan, nanti saya minta ampun sudah. Saya cicipi dulu. Ya, kita tergoda dengan tarikan dunia, dengan tawaran dosa. Karena memang secara daging, saudara, dosa itu nikmat, enak. Saya katakan ini karena saya percaya kalau dosa tidak enak, tidak mungkin orang lakukan. Betul toh? Orang akan menikmati dosa dengan waktu yang panjang dan lama. Ya. Sedangkan kadang orang bertobat rasanya tuh, aduh kenapa setengah mati ya hidup dalam pertobatan. Larangan banyak sekali. Tidak boleh mabuk, ya, tidak boleh berjudi, tidak boleh bersinah. Jangan bersinah. Diri cewek main mata saja kita bilang cungkil cukup biji mata. Ada yang mau? Ya, lihat lawan jenis langsung mulai goda-goda. Kita bilang apa? Daripada kau tubuh semua masuk surga binasa, lebih kau cungkil biji mata itu kan buat kau jatuh dalam dosa. Jadi kalau ada laki yang lirik-lirik perempuan, anak muda bilang begini, kau biji mata tercungkil. Supaya ngajak suatu badan untuk masuk api neraka. Betul toh saudara, ada ayat itu toh? Tuhan dia ajar kita, anggota tubuh dari kepala sampai kaki itu adalah senjata kebenaran yang Allah mau pakai. Amin. Supaya lewat hidup saudara dan saya kita diselamatkan, dan kita juga bisa menjangkau jiwa. Kita jadi kesaksian bagi nama Tuhan. Ya. Makanya Yesus bilang, kalau telingamu berdosa, potong itu telinga. Kalau tanganmu mencuri, melakukan kejahatan, Tuhan bilang, penggalah tanganmu. Lebih baik masuk surga dengan tangan popo daripada gara-gara tangan sepanggal dusta ini membuat satu tubuh kita masuk dalam api neraka. Betul kan tidak? Itu Alkitab yang bilang, Artinya di sini mengajarkan saudara dan saya bahwa tubuh dan hidup kita, tubuh, jiwa dan roh, 3, ya, bagian dari hidup kita adalah semua penting di mata Tuhan.
Makanya kalau hari ini ada yang masih lakukan dosa lewat tubuh kita, apa saja coba. Mungkin mata sering lihat hal-hal yang dosa. Hari ini lewat kebangkitan Yesus mau bilang apa? Bertobat. Cungkil debu biji mata itu. Dalam hal apa? Rohani itu masih apa? Bersihkan. Ya, nafsu di mata, ya, ada yang nafsu di otak. Ada yang tinggal tenang di kamar, tapi itu pikiran sudah mengembara sampai di Eropa, di pegunungan, di lembah. Ada yang begitu tuh. Sampai dia bilang, weh, kok pikiran? Terada. Itu melampau itu. Pikiran terbang kemana-mana. Hati-hati. Jaga pikiran kita. Anggota tubuh ini Tuhan ciptakan untuk memuliakan namanya. Amin. Makanya poin yang tadi saya katakan di dalam bagian B, Roma 6 ayat 13. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyerahkan anggota tubuh kita kepada siapa? Allah. Yesus hari ini sudah bangkit, saudara. Yesus menang. Makanya Tuhan mau kita juga hidup dalam kemenangannya. Makanya kita hari ini harus serahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan. Ya, amin. Siap? Hati-hati ya anak muda, jangan serahkan anggota tubuh ke pacar ya. Bisa? Hidup kudus itu penting. Ya. Saya selalu hal-hal begini saya ajar, saya buka saja. Ini bukan hal yang tabu. Ya. Karena ini hal yang sangat penting di dalam iman Kristen. Ya. Baru pacaran tubuh diserahkan kepada pasangan. Saudara, hati-hati. Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Allah. Jangan kotor itu. Makanya kita perlu serahkan anggota tubuh kepada Allah. Dia yang akan memampukan saudara dan saya untuk hidup berkemenangan dari hari ke hari. Amin. Bukan hidup dalam kekalahan tadi. Jatuh. Godaan sedikit jatuh. Tawaran dunia sedikit jatuh. Kita hidup dengan kekalahan. Tapi hari ini saya mau katakan, mari serahkan anggota tubuh kita kepada Allah, alamat yang tepat. Supaya apa? Tujuan berikutnya yang kedua. Tujuannya adalah apa, saudara? Supaya menjadi senjata kebenaran. Hari ini siapa yang mau hidupnya menjadi senjata kebenaran Tuhan? Lambaikan tangan. Saya mau berdoa, ya. Di hari perayaan Paskah ini, saudara harus mengalami kemenangan secara roh, harus mengalami kemenangan secara jiwa, harus mengalami kemenangan secara tubuh. Amin. Kita sama-sama, saya berkhotbah juga, saya sedang berjuang terus, saudara. Yang pikir itu gembala sudah waktu itu, tidak. Tiap hari saya juga berperang dengan bagian 3 itu. Keinginan daging, keinginan mata, kecongkakan hidup, roh dan jiwa kita harus ditaklukkan di bawah Yesus Kristus. Supaya kita mampu berkata kepada dosa, saya tidak mau melakukan itu. Kita orang berdosa, tetapi Tuhan bilang kita bukan hamba dosa. Ya, kita lepaskan diri kita. Karena hari ini Yesus bangkit, Yesus menang. Dan Yohanes pasal 14 berkata apa? Yesus dia naik ke surga, nanti kita akan rayakan. Ya? Kenaikan dan pencurahan Roh Kudus, saudara. Yesus bilang apa? Aku kembali kepada Bapa, menyiapkan tempat bagimu. Saya mau pulang dapat rumah di sana, di surga. Karena mau tinggal di dunia terus, Ibu Pendeta sabar rehab rumah, dan sabar beli rumah, saudara. Besok kita akan kasih tinggal barang itu semua. Ya, hari ini banyak orang-orang tuh berebut tuh barang-barang di dunia. Saya bilang, besok mati tuh kembali ke papan yang 2 kali 1 itu saja yang kita bawa. Sama perbuatan kita nanti pada masuk dalam meja penghakiman. Saudara, tidak ada yang kita bawa dari dunia ini. Ya, semua akan kita tinggalkan. Makanya kita dapat bawa itu apa, saudara? Perbuatan kita selama di dunia. Tuhan akan catat selama kau hidup, tubuhmu kau kasih untuk siapa? Tubuhmu melakukan apa ini selama di dunia? Mata, Tuhan cek satu-satu. Mulut, yang mulut bagosip-bagosip, ya, bertobat. Amin. Yang masih fitnah orang, menjelekkan kesalahan orang, bertobat.
Ya. Hati kita yang masih simpan dendam, iri hati, bertobat. Ya. Tangan-tangan yang kadang, aduh tidak bisa rem, kadang tuh mulut dia, tapi tangan jari main, jadi dia itu luar biasa. Tangan bisa maki, tangan bisa hakimi, betul tidak? Tuhan bilang tangan bertobat. Ketika semua ketik ini tusuk sampai mulai bilang begini, tangan bertobat, tubuhmu adalah senjata kebenaran. Langsung hapus ini, mungkin mau tulis apa tak jadi. Gantilah dengan apa? Tulis apa? Haleluya, puji Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Kaki yang mau bawa saudara pergi ke tempat kemana? Teman bilang ke sini kak, mari kita sama-sama kaki bawa. Ingat, ini bagian tubuh. Tuhan bilang, hei, kaki bertobat kembali. Amin. Mari kita serahkan anggota tubuh kita, supaya apa? Hidup kita menjadi alat kebenarannya. Ya, ini tema nasional besar kita pas dari tahun 2024. Mari ketika kita pulang merenungkan perayaan hari kemenangan, hari sukacita besar, Tuhan kita bangkit. Mari katakan dalam setiap pribadi saudara dan saya punya hidup adalah alat kebenaran Tuhan. Saya tidak mau serahkan anggota-anggota tubuh saya kepada dosa, kepada iblis untuk menjadi senjata kelaliman. Tapi saya mau pakai hidup saya, tubuh ini, saya mau serahkan kepada Tuhan, supaya olehnya saya dijadikan senjata kebenaran. Amin. Ya. Salah satu contoh saya dari senjata kelaliman kepada senjata kebenaran. Contoh saya berikan mulut saya, tadi saya katakan. Ya, yang awalnya mulut kita mungkin maki, ya, kita mungkin menjelekan, kita memfitnah, kita marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Ketika serahkan kepada Tuhan dan Tuhan rubah jadi senjata kebenaran, mulut ini saudara pakai untuk memberitakan kabar baik. Amin. Saudara pakai ketika berdoa, mujizat bisa terjadi. Amin. Itu yang namanya senjata kebenaran. Ketika saudara bicara firman, saudara berdoa dengan mulut yang telah diserahkan kepada Tuhan, jadi kuasa Tuhan. Ini satu contoh saja. Ya. Karena itu mari jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, mari kita menyambut hari kemenangan besar hari ini, hari sukacita. Yesus telah bangkit, Tuhan kita menang, dia hebat, dia dahsyat, dia luar biasa. Karena itu mari kita hidup dalam kemenangannya. Ingat 2 poin tadi terakhir, saya ulang. Pertama, serahkan anggota tubuh kepada siapa? Ingat, alamat ke atas ya. Jangan ke apa, macam-macam. Kita yang jelaskan. Ada yang ke dukun, ada yang kemana, sahabat. Itu semua tidak boleh. Serahkan kepada Allah. Yang kedua, supaya apa tujuannya? Dipakai untuk menjadi senjata kebenaran. Kiranya Tuhan menolong, memberkati jemaat sekalian. Tetap teguh, tetap kuat. Hidup harus di dalam kemenangan. Karena hari ini Yesus juga telah bangkit dan memberi kemenangan kepada kita. Amin. Bapak terima kasih banyak. Hamba selesai menyampaikan firman. Kami bersyukur tahun ini seluruh gereja-gereja di Indonesia diberikan tema besar, Hari Paskah, yaitu hidup sebagai alat kebenarannya. Di dalam Roma 6 ayat 13. Kami percaya bahwa inilah isi hati Tuhan. Ini yang sedang Tuhan tuntut bagi setiap kami umat-Mu, khususnya di bangsa Indonesia, supaya kami betul-betul hidup dan menyerahkan anggota tubuh kami kepada Engkau, supaya olehnya tubuh ini, hidup ini kami pakai untuk menjadi alat senjata kebenaran, supaya kami menyatakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tolong jemaat GKI Nehemia Abepura, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup dan kudus, berkuasa. Ketika jemaat mendengar firman ini, Roh Kudus tanamkan, meteraikan dalam hati, tubuh, jiwa dan roh mereka, sehingga ketika kami merayakan Paskah sampai besok melewati hari Paskah ini, kemenangan lepas kemenangan kami alami dalam Yesus. Kami pakai hidup kami
Kami tahu bahwa hidup kami adalah senjata Allah untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam dunia ini, Tuhan. Saat kami mendengar firman, ada Tuhan mengetuk pintu hati kami, bahwa ada dosa-dosa yang kami lakukan lewat anggota tubuh kami. Hari ini Bapa, kami buka hati kami di hadapan-Mu dan kami minta ampun. Darah Yesus yang sudah mengalir di Bukit Golgota, mari sucikan, kuduskan umat-Mu, kami semua, supaya olehnya tubuh, jiwa, dan roh kami, anggota-anggota tubuh kami yang tadinya kami melakukan dosa, iblis pakai menjadi senjata kelaliman, hari ini Tuhan pulihkan, Tuhan sucikan, Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat dengan berbagai-bagai ikatan dosa dan kedagingan, hari ini dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami minta. Yesus bangkit menang, kami juga bangkit dan menang, hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini secara dalam. Hamba selesai. Kurang Tuhan tambah, silakan Tuhan tambahkan. Yang lebih mari Tuhan ambil, karena kemuliaan kesempurnaan hanya milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan dan bersyukur untuk itu. Haleluya. Sama-sama kita sudah dengar firman, katakan amin. Puji Tuhan. Saya mengundang untuk keluarga Sambuaga untuk berdiri di hadapan Tuhan, membawa anak yang akan dibaptis. Bapak dan Ibu ya, dari perjanjian yang baru dari kasih karunia, memang kita tidak berpendapat bahwa baptisan memberikan kelahiran kembali dari kasih Allah. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa baptisan Kristen menunjukkan penerimaan Allah atas anak yang muda ini dalam komunitas iman Kristen berdasarkan kasih karunia yang mendahului. Hal ini mendahului pengakuan imannya secara pribadi kepada Yesus Kristus. Dengan mengajukan anak ini untuk dibaptiskan, orang tua yang Tuhan berikan anugerah untuk opa dan oma Sambuaga, dengan sendirinya menjadi saksi dari iman Kristen saudara secara pribadi dan terhadap maksud untuk membimbing anak ini sejak awal hidupnya untuk mengenal Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, merupakan kewajibanmu sebagai orang tua untuk mengajar anak ini segera ia dapat belajar hakikat dan tujuan dari sakramen kudus ini, memperhatikan dengan seksama pendidikannya agar jangan sampai ia dibawa ke jalan yang sesat, mengarahkan kaki-kakinya untuk datang berbakti di gereja, menghindarkan anak ini dari kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Dan dengan segenap hati serta segenap kekuatanmu, didiklah anak ini di dalam pengasuhan dan nasihat dari Tuhan. Saya akan bertanya kepada orang tua, ya, Bapak dan Ibu Sambuaga, dan nanti akan menjawab ya saya bersedia. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua, bersediakah saudara berbuat demikian dengan hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan? Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Apakah jawab Bapak dan Ibu? Saya undang jemaat, mari bangkit berdiri bersama dengan kedua majelis yang menjadi saksi bagi keluarga ketika anak ini diserahkan, dan jemaat juga kita menjadi saksi dan memberi doa restu, khususnya doa topangan untuk anak kekasih kita. Namanya diganti Samuel, saya berikan satu nama baptis yaitu Nathaniel, ya, Sambuaga. Saya percaya anak ini Tuhan kasih dia menjadi anak berkat untuk keluarga bagi Bapak dan Ibu Sambuaga di hari tua, ya. Saya mau bertanya kepada majelis yang menjadi saksi dan seluruh jemaat yang hadir berdiri di hadapan Tuhan, maukah kita menopang anak ini? Anak ini diberikan secara tiba-tiba untuk keluarga, dan keluarga begitu menyayangi dia. Apakah kita turut menopang anak ini, Samuel Nathaniel Sambuaga, di dalam pertumbuhannya supaya dia menjadi anak yang berbakti, anak yang diberkati Tuhan? Apakah jawab jemaat Allah? Ya,
bersedia. Kita menyanyikan pujian Yesus baik-baik buat saya. Yesus baik-baik buat saya. Mari memuji akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yesus baik-baik buat saya. Ku tak dapat balas, ku tak dapat balas kasih-Mu. Yesus baik buat saya. Saya membaptiskan anak Samuel Nathaniel Sambuaga di dalam berkat nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa bersyukur. Inilah waktu Tuhan, semua indah pada masanya. Kami bersyukur untuk baptisan kudus anak Samuel Nathaniel Sambuaga yang hari ini boleh terjadi atas izin Tuhan, khususnya dalam perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Anak ini Tuhan, kami minta berkat untuknya, supaya dia bertumbuh-tumbuh besar menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kasih, anak Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi berkat untuk keluarga, untuk gereja, untuk lingkungan di mana dia ada. Tidak kebetulan sebuah peristiwa boleh terjadi, tapi disitulah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berkati kedua orang tua, Bapak dan Ibu Sambuaga, supaya mereka dimampukan, walaupun mereka umur sudah senja, tapi diberikan anak kecil untuk dirawat sebagai cucu mereka. Hamba minta kasih dan rahmat Tuhan, pelihara kedua orang tua ini, mampukan mereka, beri sehat kuat, supaya dapat merawat, mendidik anak ini sampai besar. Keluarga dari anak Samuel juga kami minta berkat kasih Tuhan untuk mereka. Mereka juga mengalami keselamatan, cinta, kasih, sukacita dari Tuhan Yesus mengalir dalam hidup mereka. Bahkan kami seluruh jemaat GKI mengucap syukur untuk satu anggota keluarga yang masuk di tengah-tengah kami, anak Samuel ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Dalam keadaan berdiri, kita akan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami langit, Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, dan dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Yesus Kristus yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu persekutuan wanita GKI. Yang mati atas
Puji Tuhan. Erwin, ayo. Gimri. Coba Mami lihat tes dulu. Pasukan Kristus. Belum semua. Ulang. Pasukan Kristus. Apa kabar semuanya? Ingat ya itu ulang. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik, silakan anak-anak mau bersaksi bagi Tuhan Yesus. bangsa, negara ya, juga gereja dan keluarga. Dan puji Tuhan. Shalom. Shalom lagi. Baik, puji Tuhan. Inilah sukacita ya, kita satu keluarga boleh menikmati. Orang tua sukacita mana dengan sukacita, apalagi sebentar tahun udah hadiah. Jadi lo sedang tunggu, lo tak boleh tidur. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan lewat perayaan yang membawa kita kepada sukacita yang besar. Saya mengajak jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah. Dan selanjutnya nanti saya akan serahkan kepada sesi acara untuk membawa kita kepada acara selanjutnya ya. Kita menutup ibadah, kita memuji Tuhan dengan sukacita, kita mau katakan bangkit seluruh nama Yesus. Tos kiri kanan bilang begini, bangkit bagi Yesus. Semangat, semangat. Kita mau angkat pujian ini. Bangkit seluruh nama Yesus.
angkat hati dan kehidupan kita di hadapan Tuhan, dan kita siap menyambut berkat-Nya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas umat-Mu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kemenangan di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Itu yang memberi pengharapan bagi kami sebagai anak-anak-Mu, dan di dalam penyertaan Roh Kudus memampukan kami, menjadikan hidup kami menjadi alat kebenaran di tengah-tengah dunia, mulai saat ini terus kekal sampai Maranatha. Haleluya. Kita mau katakan Bapa terima kasih. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Ibadah selesai, mari jemaat dipersilakan dulu kembali. Ambil doa syukur kepada Tuhan dan kiranya kehidupan Yesusku berjalan. Tuhan akan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Sekali lagi shalom. Mohon waktu sebentar akan dibacakan warta Jumat. Warta Jumat Minggu 31 Maret tahun 2024. Romawi pertama, kegiatan ibadah. 1. Persekutuan wanita atau PE akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 5 sore bertempat di Ibu Mila Piris, alamat di Pulau Gunung, WL Ibu Mersipa dengan PKS Ibu Dian Kristo. Dan kedua, Komsel Muda Pemuda KNI ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 3 April 2024 pukul 6 sore bertempat di gereja WL Saudari Seminiko dengan PKS Saudari Ivana Sindi. Nanti untuk informasi tunas sekolah minggu, Komsel keluarga dan juga Komsel PKP akan diinformasikan nanti kembali di grup. Yang nomor kedua, kegiatan pelayanan. Tim yang akan lari pada ibadah minggu pagi 7 April 2024 sebagai berikut dengan pengkhotbah Ibu PDP MKIPA, WL Ibu Marta Rumaikeu, Sinias Saudari Sereniko dan Ibu Rosa Matuti. Penerima tamu Saudara Putra Hayani dan Bapak Daniel Tabulatu. Kolektan Ibu Santi Halau, Bapak Demsi Bintang dan Ibu Lila Piris. Fokus Saudara Yohanes Simpson Yobi. Doa pengantar Ibu Agnes Yobi, Pembaca Warta Bapak Alfred Teowini. Nomor 3 lain-lain, doa dan puasa pada hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan selesai bertempat di gereja. Bagi nama-nama yang kami baca untuk kegiatan kami di minggu depan, mohon di bagian dalam doa dan puasa karena wajib untuk yang mengikuti. Yang kedua, bagi yang berhalangan pada ibadah minggu pagi, tolong informasikan 3 hari sebelumnya langsung kepada saya sebagai koordinator sekolah minggu. Yang ketiga, atas nama Gembala dari gereja dan jemaat yang mengucapkan yang pertama selamat datang bersama ibadah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali datang dan beribadah. Yang kedua,
pribadi ataupun ulang tahun pernikahan. Dan khusus di hari ini Bapak terkasih Bapak Gembala Bapak Ibu Jauh yang ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, selamat merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup, masih ada agenda berikut nanti dari seksi acara sekolah minggu, namun mohon kesediaan dari Bapak Ibu Jemaat, kita punya video dokumentasi untuk kegiatan di beberapa waktu ini. Bisa dinonton teman-teman yang mau video. Silakan. Nama-nama yang akan membaca boleh kami bapak ya Pak. Baik, saya akan membacakan dari lomba rias pasangan. Dari juara 1 yang mendapatkan juara pertama yaitu Ibu Desi dan Haryadi, Ibu Desi Haryadi dan Ibu Dian Kristo. Mari kita tepuk tangan untuk Ibu Desi dan Ibu Haryadi. Desi Haryadi dan Dian Kristo, minta maaf. Lomba rias pasangan. Untuk ibu berdua bisa di depan. Ya, luar biasa ya. Itu walaupun tutup mata kemarin, tapi biasanya bagus. Bagaimana kalau buka mata? Mungkin kayak pengantin ya. Luar biasa. Yang juara 2, Ibu Olga Siwabesi dan Ibu Alin Sosensa. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini seru di sini ya. Oma Olga ini sampai pakai maskara di lipstick. Juara 3, Ibu Pendeta Treda Kanipa dan Ibu Eko Rubiari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk menyerahkan hadiah, kami persilakan Ibu Ketua Koordinator, Ibu Mercy Pak. Juara 1 lomba rias pasangan diberikan kepada Ibu Desi Haryadi dan Ibu Dian Kristo. Mari kita tepuk tangan untuk ibu berdua. Juara 2 Ibu Olga dan Ibu Ani. Ibu Pendeta Trena Kadipa dan juga Ibu Eko Rubiari. Ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Berikutnya, lomba makan buah. Luar biasa ya, dari lomba ini cuma pakai poros saja yang laki-laki, dari Melias sampai makan buah cuma pakai poros saja laki-laki. Semuanya perempuan, ibu-ibu. Juara 2, anak Desi Rara Jauh dan anak Vero. Mari kita tangan, aplausnya. Ya. Juara 3, Ibu Alen dan Ibu Dempsey. Untuk lomba makan buah, kami minta Ibu Gembala untuk menyerahkan kita minta Ibu Gembala untuk menyerahkan dari juara 3 dulu. Juara 3 Ibu Alen dan Ibu Dempsey. Ibu Atta,
luar biasa. Anak-anak juga tidak mau kalah ya. Mereka berusaha kasih suap demi waktu. Iya. Untuk anak Devira dan juga anak Vero. Terima kasih Ibu Margen. Untuk juara 1 kami meminta kesediaan dari Oma Hanifah untuk menyediakan hadiah kado untuk juara 1, yaitu Ibu Elma dan Pak Kusworo. Mari kita aplaus dulu Pak Kusworo. Setelah kita luar biasa. Ya Oma, kami silakan. Terima kasih Oma. Dokumentasi sudah? Oke. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kakak Willy. Shalom. Kelihatan anak-anak kemarin dalam juara 1 sampai dengan juara 3. Anak-anak sekolah 5 tidak ada yang keluar, semua di dalam. Lomba games yuk pingpong di dalam kelas dan mengisi air buat kelas pertama. Kelompok laki-laki juara 1 anak Daniel Bejau. Untuk kelompok 2 juara 1 anak Sandro. Untuk kelompok pertama perempuan, buat kelompok 1 juara 1 anak Mimi. Mimi mana Mimi? Ayo cepat ayo. Kelompok pertama perempuan yang kedua juara 1 Icil. Oh mama Vero. Yang juara 2 Icil, Priscil. Untuk juara 1 lomba cari telur pasca anak Kristi Nulinta. Juara 2 anak Daniel Rejal. Juara 3 untuk lomba telur pasca anak Jeci Matuti. Selanjutnya juara 1 lomba mewarnai kelas kecil anak Leticia Rahaya. Juara 2 anak Salomo. Juara 3 anak Nehemia. Ada Nehemia ada? Oh nanti mamanya ya. Juara bernias telur kelas pertama. Juara 1 anak Jeci Matuti. Juara 2 Mimi. Juara 3 Risa Liobi. Mana Risa? Mohon kesediaan dari Bapak Wakil Kepala buat kasih hadiah anak-anak.
Balik sepadan. Mari kita semua ke samping. Kita sedang setelah masih tahu terima kasih kita semua berkasih samping. Semua anak-anak sekolah minggu juga tanpa terkecuali. Thank you.